Halo teman-teman Autofan Indonesia, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Dan hari ini saya langsung udah ada di dalam kabin, yaitu adalah Wuling Almas RS Pro. Karena menurut saya mobil ini cukup menarik untuk dibahas, terutama bagi orang-orang yang menginginkan sebuah SUV 7-seater dengan ukuran medium. Udah gitu punya teknologi yang sangat canggih menurut saya, serta komplit ya gitu. Banyak banget hiburan, safety dan lain-lainnya, serta dijual dengan harga yang masih tergolong sangat rasional, bahkan di bawah rival-rivalnya yang selisihnya cukup jauh bahkan. So, ini dia hal-hal menarik dari Almas RS Pro. Simak videonya. Yang pertama pengen saya bahas langsung, dan fitur ini tuh sangat kepake sehari-hari, relevan banget di kota besar maupun di kota kecil, karena bisa digunakan di berbagai macam jenis lalu lintas, padat maupun lowong gitu teman-teman. Yaitu adalah fitur Advanced Driving Assistance System, yang biasa kita sebut ADAS. Nah, ADAS-nya itu turunannya cukup banyak dan komplit di Wuling Almas RS ini. Dia pertama itu punya Adaptive Cruise Control, dan Adaptive Cruise Controlnya itu top banget teman-teman. Dia bisa bekerja dari rentang 0 sampai 150 km per jam. Ngikutin otomatis mobil depan berapapun kecepatannya. Misalnya dia berakselerasi, mobil ini akan ikut berakselerasi secara otomatis. Dan tentunya ketika dia ngerem, mobil ini pun akan ngikutin. Sama halnya, yang penting rentangnya dari 0 sampai 150 km per jam. Dan ketika mobil depan itu berhenti total, sampai diam teman-teman, mobil ini bisa ngerem dan ngikutin bener-bener sampai diam. Ketika kita putus di bawah 30 km per jam, itu sistemnya nggak bakal langsung mati, justru masih tetap bekerja dan ngikutin mobil sampai berhenti teman-teman gitu loh. Dan ketika misalnya berhentinya nggak lebih dari 3 detik gitu misalnya, mobilnya langsung jalan lagi, jadi kayak di padat merayap gitu. Si sistem radarnya pun akan secara otomatis ngikutin lagi ke mobil depan gitu, menyesuaikan kecepatan yang di depan. Jadi mobil ini sangat relevan untuk dipakai di kemacetan sekalipun. Jadi bukan cuma di tol doang gitu loh teman-teman. Dan kalau misalnya mobil depannya itu berhenti lebih dari 3 detik, si sistem ACC-nya ini bakal lanjut bekerja kalau kita sentuh gasnya sedikit aja. Atau kita mau pencet set lagi, itu dia akan otomatis ngikutin mobil depan. Jadi gampang banget, nggak masalah juga kalau misalnya berhentinya lebih dari 3 detik. So, mobil ini punya fitur Adaptive Cruise Control yang sangat-sangat relevan digunakan di dalam kota. Saya sendiri kemarin udah nyoba ngikutin mobil depan, bener-bener bisa sampai berhenti ngikutin. Bahkan ketika saya lagi puter balik teman-teman, itu kalau misalnya nggak putus-putus amat gitu posisi mobilnya, dia masih tetap bisa ngebaca dan ngikutin kecepatan mobil di depan. Cukup canggih kan? Yang kedua adalah dia juga punya sistem Lane Keeping Assist. Jadi Lane Keeping Assist itu seperti teman-teman tahu adalah sistem yang membaca marka jalan dan menempatkan mobil untuk terus berada di tengah gitu loh. Jadi mobil minim resiko keluar jalur dan bisa nyetir otomatis alias belok otomatis, walaupun jelas untuk belokan-belokan yang cukup tajam itu nggak bisa. Tapi kalau cuma belokan-belokan yang tipis-tipis aja, dia masih bisa bekerja dengan baik, tentunya dengan marka jalan yang harus cukup baik juga. Kalau misalnya marka jalan di Indonesia kan kadang-kadang ada yang bener-bener hilang semua, nanti dia juga pasti akan bingung gimana cara kerjanya, karena intinya itu adalah marka jalan dan menempatkan mobil di tengah-tengah antara marka itu teman-teman. So, kalau kita ngegabungin antara Adaptive Cruise Control yang tadi bisa sampai kecepatan 0 sekalipun, sama Lane Keeping Assist, ini mobil udah rada semi-semi otonomous gitu. Walaupun dalam beberapa belas detik ketika kita lepas setir, benar-benar lepas setir, dia akan keluar notifikasi untuk kita tetap menggenggam skid steer, dan baru nantinya sistem akan melanjutkan sistem otomatis tadi, supaya teman-teman juga nggak
keluar dari konsentrasi ketika mengemudi gitu, karena sekali lagi sistem seperti ini tuh hanya mereduksi risiko kecelakaan, bukan pemutus risiko teman-teman. Tetap harus awas ketika mengemudi. Nah, kalau dua fitur itu aja udah ada, tentunya yang lain-lainnya juga komplit lah. Forward collision warning itu udah tersedia di sini, dan juga auto emergency braking. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu mobil di depan dan kecepatan teman-teman cukup tinggi, nggak ada ancang-ancang mau ngerem, dia akan secara otomatis ngerem teman-teman. Dan semua itu bisa disetting sensitivitasnya. Sama seperti adaptive cruise control yang jaraknya juga bisa kita setting bahkan dalam banyak setelan teman-teman. Jadi nanti teman-teman saya liatin ada beberapa setelan jarak untuk ngatur adaptive cruise control, dan juga setelan untuk ngeset si forward collision warning mau di high, middle, atau low, itu sensitivitasnya bisa diatur sedemikian rupa gitu teman-teman. Berikutnya juga ada mengingatkan kita kalau kita lagi nggak ngaktifin lane keeping assist. Misalnya kita lagi jalan biasa, nah digenggam setirnya, kita keluar jalur nih teman-teman, dia akan ada getaran di setir atau misalnya alarm mengingatkan bahwa kita sedang keluar jalur. So, perangkat safety aktifnya terbilang sangat-sangat lengkap, bahkan sampai ada high beam assist juga, yang kalau misalnya di depan kita ketemu lampu, dia bakal matiin dim. Tapi kalau gelap, dia otomatis nyalain lampu dim lagi, lampu jauh lagi gitu teman-teman. Gila ya, di harga segini sebenarnya lengkap banget fitur-fitur ADAS-nya ini. Selain ADAS, tentunya teman-teman juga tahu di Wuling itu ada yang namanya WIN atau Wuling Indonesian Command. Jadi beberapa pengoperasian di sini bisa dilakukan dengan voice command. Misalnya, halo Wuling. Halo. Buka jendela pengemudi. Oke, membuka jendela pengemudi. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela pengemudi. Oke, menutup jendela pengemudi. Dan teman-teman juga bisa lakukan ke semua kaca ini. Misalnya mau buka sunroof, kita tinggal ngomong, mau buka kaca kiri doang yang sisi penumpang kiri depan, atau mau buka semua kaca, tutup semua kaca, itu bisa dilakukan oleh voice command teman-teman. Dan dia juga misalnya nih, kita merasa kepanasan. Teman-teman tahu di sini nggak ada tombol fisik AC, jadi kita harus mengakses lewat layar entertainment ini yang super besar. Dan kadang-kadang kan agak repot tuh untuk milih menu AC-nya gitu. Tapi kita di sini bisa tinggal ngomong aja. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 2 derajat. Halo Wuling. Halo. Naikkan speed fan AC. Oke, menaikkan kecepatan AC 1 level. Halo Wuling. Halo. Turunkan speed fan AC. Oke, menurunkan kecepatan AC 1 level. Nah, jadi walaupun memang tidak ada tombol fisik dan agak merepotkan ketika kita mau ngeset AC secara manual, tapi dengan bicara pun dia udah bisa ngeset. Jadi udah cukup terbayarkan ya solusinya teman-teman, tinggal ngomong doang. Udah gitu kita juga bisa mau ngoperasin apa, radio, navigasi. Bahkan kalau misalnya kita udah terkoneksi, itu juga kita bisa nge-WhatsApp tinggal ngomong. Dan dia akan bacain juga pesan apa yang masuk sehingga tidak mengganggu konsentrasi mengemudi. Canggih ya? Berikutnya yang teman-teman harus tahu juga, si Almas RS ini punya sistem IOV dan Bluetooth key. Tapi mohon maaf sekali, saya belum bisa mengoperasikannya karena butuh koneksi dan pendaftaran yang cukup rumit, karena mobil ini bukan mobil saya. Jadi itu biasanya harus dilakukan di dealer dan terdaftar dulu. Ini saya mungkin mau cerita aja bahwa IOV itu adalah sistem Internet of Vehicle, singkatannya tuh itu. Maksudnya adalah mobil ini selalu terhubung dengan internet. Jadi ada internet di mobil ini sendiri dan bisa terhubung dengan smartphone kita. Gunanya apa? Gunanya banyak banget. Kita bisa starter mobil dari jarak sejauh apapun, mau dari luar kota kek, mau dari mana kek, itu bisa selama ada koneksi internet. Udah gitu kita mau apa, nutup jendela, buka jendela, mau ngelihat status mobil, mau ngelihat geofencingnya juga gitu loh. Misalnya kita mau ngelihat mobil dalam keadaan real time tuh ada di mana, itu bisa dari handphone. Dan juga kita bisa manasin mobil jadinya dari kamar gitu. Misalnya mau nyalain mobil dulu biar adem,
Nanti kita tinggal masuk teman-teman. Aman kan? Dan Bluetooth key-nya itu juga seru banget. Jadi kalau kita punya Wuling Almas RS ini atau misalnya punya Cortez nih yang baru, itu udah ada Bluetooth key juga teman-teman. Bluetooth key itu bener-bener menggantikan peran kunci ke smartphone kita. Misalnya nih, jadi prosesnya tuh kita harus binding dulu. Memang butuh verifikasi dan autentifikasi yang agak panjang karena wajar aja untuk tetap safety mobilnya. Sehingga nanti smartphone kita tuh bisa jadi kunci. Jadi tinggal kayak kunci aja, bener-bener kuncinya kita tinggalin di rumah, kita tut. Udah kayak alarm biasa. Masuk mobil, starter, pergi, nggak usah bawa kunci, nggak ada masalah. Dan asiknya lagi kalau misalnya orang rumah butuh, terus teman-teman kuncinya kebawa, kita tinggal share aja akses Bluetooth key-nya, dan orang rumah bisa pakai, teman-teman pakai smartphone-nya dia, asal ada share akses dari kita dan butuh verifikasi sekali lagi. Karena kalau sembarangan gitu nanti semua juga bisa. Tapi tenang, di sini semua sistem seperti itunya aman. Selain 3 fitur utama tadi, tentunya masih ada beberapa fitur hiburan juga, misalnya kayak head unit yang cukup besar dan canggih, bisa memutar segala macam, bisa mirroring, udah gitu ada wireless charger, di sini juga ada electronic parking brake segala macam, auto hold, electric seat yang sebelah pengemudi, panoramic sunroof yang super gede. Jadi sebenarnya cukup memadai lah untuk fitur kenyamanan dan keamanannya teman-teman. Oh ya, di sini juga selain fitur-fitur tadi ada kamera 360 luas banget, kelihatan sisi kiri depan, kanan depan, di bagian moncong depan, di belakang, dan sekitarnya bener-bener kelihatan jelas lewat kamera sebelah sini. Jadi itu juga bekerja kalau misalnya kita lagi belok pelan-pelan, otomatis bakal ngeliatin semua angle itu, dan di jalan-jalan sempit ini kepake banget sejujurnya teman-teman. Dan sensor parkirnya itu juga ada di depan serta belakang. Tapi terakhir kalau saya mau ngomong soal rasa berkendara, jujur aja memang tidak ada yang benar-benar spesial dari Wuling Almas gitu loh. Dari mulai body rollnya ya standar aja SUV tinggi, suspensinya juga moderate, cukup nyaman tapi tidak benar-benar spesial. Udah gitu secara power ya memang dia cukup bertenaga karena mesinnya 1.5 turbo dengan horsepower dan torsi yang lumayan lah. Dan konsumsi bahan bakarnya jujur aja juga tidak benar-benar spesial gitu loh teman-teman. Moderate lah semuanya, tidak ada yang bisa di bener-bener wah ini nih poin menarik dari rasa berkendara, itu nggak ada menurut saya. Semuanya flat, moderate aja. Tapi memang kelihatan banget bahwa mobil ini dibuat untuk memuaskan orientasi orang-orang yang mencari mobil high tech, banyak fiturnya, hiburannya juga banyak dan canggih. Jadi memang bukan berorientasi terhadap rasa berkendara yang sangat spesial gitu. Moderate aja, kepake lah gitu, bahasa simpelnya kepake, teman-teman ngerti kan? Udah gitu kan 7-seater, cukup besar. Ya, buat warawiri cukup lah gitu loh teman-teman. Oke, paling itu aja teman-teman. Hal-hal yang menarik dari Wuling Almas RS Pro ini. Dengan harga 400 jutaan kecil, menurut teman-teman gimana tuh? Worth it apa enggak? Karena dimensi mobil ini tuh besarnya cukup lumayan, medium SUV 7-seater. Walaupun rasa berkendaranya menurut saya tidak spesial-spesial amat, biasa aja gitu loh. Silahkan komentar di bawah kembangan perspektif tentang Wuling Almas ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa ke website kita di www.autofun.co.id. Dan jangan lupa juga cek motor-motor baru itu di channelnya Motofun Indonesia. Saya Helmi Alfrendi pamit. Ciao, thank you teman-teman.